Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fase FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Semoga selalu sehat. Insya Allah diberikan semangat untuk kita bisa melanjutkan aktivitas pagi ini. Pagi yang masih fresh tentunya. Se-fresh yang sudah hadir ya di studio Radio Fase FM di hari Kamis. Ini adalah ada dialog kesehatan ya bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, dan hadir narasumber kita akan ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan tentunya bersama dokter cantik ya yang sudah hadir di studio Radio Fase FM pagi hari ini bersama dengan Dokter Ayuda SPDVE selaku spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Dan keluarga Fas ya, perbincangan kita pagi ini judulnya seru pasti. Para wanita, perempuan pagi hari ini ya, jangan lupa simak tentunya obrolan kita bersama dengan Dokter Ayuda. Mengenal skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Nanti keluarga Fas tentunya juga bisa tanya-tanya di 0815-7070-9640-nya. Kita sapa dulu beliau pagi hari ini, dokter cantik kita. Ada Dokter Ayuda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat baik. Dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aduh, pokoknya kalau keluarga Fas tahu Dokter Ayuda ya pagi hari ini selaku spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Dari gelar di belakangnya ada sudah tampak ini ya, estetika. Hubungannya sama yang cantik-cantik, yang indah-indah ya dokter ya. Iya Mbak, betul-betul. Iya, dan keluarga Fas, untuk Anda yang mau bertanya nanti silakan manfaatkan 0815-7870-9640-nya. Temanya mengenal skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Tapi sebelum kita mengenal dulu skincare itu apa, macamnya seperti apa, di awal dulu ini dokter, sebetulnya kulit disebut kulit sehat itu kulit yang seperti apa sih dok? Nah, untuk kulit yang sehat ini perlu dengan ini, kulitnya itu dia ternutrisi dengan baik. Dalam artian kalau secara penampilan itu kulitnya terlihat seperti tidak kering ya, kenyal, terus lembut, halus seperti itu, dan warnanya juga nggak harus yang selalu putih karena kan sekarang banyak orang-orang yang datang pengen, dok wajahnya pengen putih kayak gitu, tapi sebenarnya itu bukan indikator untuk kulit sehat. Sebenarnya kulit sehat itu yaitu jadi dia terhidrasi dengan baik, kulitnya akan terasa kenyal, lembut, halus seperti itu. Itu sudah dikatakan dengan kulit yang sehat, dan pastinya tidak ada sesuatu yang mengganggu seperti rasa gatal atau cekit-cekit ataupun misalnya ada kayak benjolan, beruntusan, tumor, jerawat atau yang lainnya seperti itu Mbak. Jadi Anda makan kulit sehat itu seperti itu dokter ya. Betul-betul. Dan untuk Anda keluarga Fas ya, seperti yang kita tahu dunia kecantikan ini ya sekarang ini semakin modern dengan banyak sekali treatment juga dokter ya. Iya tapi betul sekali. Mengenal skincare dasar, sebetulnya dibutuhkan seorang wanita itu untuk bisa pakai skincare itu berawal dari apa dulu sih dok? Nah, untuk skincare dasar ini sebenarnya simpel aja. Kalau sekarang kan banyak banget tuh ya di medsos kayak iya dok. Step-stepnya itu banyak banget, apalagi yang dari Korea itu kan berlapis-lapis, berlayer-layer ya. Tapi sebenarnya basicnya itu kita itu harus membersihkan wajah, itu yang penting. Kalau misalnya mau double cleansing itu boleh. Terus yang kedua itu kita wajib untuk memakai pelembab, jadi kulitnya lembab sehingga kulitnya nggak kering kayak gitu. Terus yang terakhir ya itu kita proteksi dengan sunscreen atau sunblock seperti itu. Jadi itu aja sih yang penting sebetulnya mudahnya seperti tadi juga pakai pelembab ya. Betul, kalau mau ditambah dikombinasikan dengan yang macam-macam ini baru harus itu disesuaikan dengan kulitnya kondisi dok. kulitnya, betul sekali. Jadi nggak semua orang butuh skincare yang berlapis-lapis atau berlayer, karena kan ada yang kulitnya sensitif atau kulitnya sudah bagus nanti malah jadinya mubazir ya, atau malah nanti jadi breakout dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus dipakai sesuai dengan kondisi kulit kita gitu. Baik dokter, tadi dokter sempat bilang istilah breakout. Ini memang di beberapa sosial media juga banyak sekali. Breakout itu apa dokter? Ya sebenarnya kalau
atau breakout itu sekarang kan banyak ya istilahnya, itu banyak juga penyebabnya. Sebenarnya kalau itu lebih masuknya ke penyakit ya. Kalau misalnya untuk kulit yang sehat itu kan sebenarnya dia bersih, halus kayak gitu, nggak ada nggak ada masalah di kulitnya. Itu bisa terjadi kalau misalnya ada masalah kayak gitu, bisa terjadi yang pertama itu karena iritasi dari skincare-nya itu sendiri, atau dari pengaruh hormon atau alergi kayak gitu, itu bisa muncul jadi kayak kelainan gitu di kulitnya seperti itu. Jadi banyak sekali faktornya, dan yang paling sering itu yaitu akibat dari pemakaian skincare sih gitu. Karena alergi atau iritasi kayak Baik, gitu. dokter. Kalau seseorang ini ingin menggunakan skincare, dokter ya, apakah sekarang kan di sosial media mudah ini mencari skincare, satu produk berpaket ini berapa dari mulai yang katanya murah sampai dengan yang mehong nih, betul sekali, banyak dokter. Nah, bisa tidak, atau kita boleh tahu tidak dokter, skincare yang baik itu yang seperti apa? Atau seorang konsumen ini harus melihat untuk beli skincare-nya seperti apa, dokter? Nah ya, itu harus dicocokkan lagi dengan kondisi kulit kita. Kita harus tahu kondisi kulit kita itu termasuk yang normal, dry skin, gitu ya, atau oily skin, atau bahkan kombinasi seperti itu. Karena kan kita harus cocokkan dengan produk yang mau kita beli ya, kandungannya. Bahkan dari kayak misalnya kalau untuk yang kulit kering, dia butuh pelembab yang lebih pekat, lebih nempel gitu. Jadi dia butuhnya kandungannya yang kayak krim kayak gitu. Tapi kalau untuk yang wajah-wajah berjerawat itu jangan dikasih pelembab yang justru berat gitu. Jadi dia pakainya yang ringan-ringan aja kayak gitu. Mungkin bisa pakai yang sediain kayak gel kayak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Baik, gitu. dokter. Ya. Kalau kita mau beli atau menggunakan skincare, apalagi yang di pasaran ini, dokter ya, maaf, kita tidak perlu pergi ke beberapa klinik kecantikan. Kalau pergi ke klinik kecantikan kan bisa konsultasi sama dokter misalnya gitu ya. Nah ini kalau semisal mereka beli di pasaran, di sosial media atau di beberapa tempat klinik tapi yang dijual online, ini harus seperti apa, dokter, pemilihannya? Nah itu, yang pertama kita harus pastikan ya itu sudah terdaftar secara BPOM atau tidak. Nah, penting ya, BPOM ini keluarga Fas ya, ibu-ibu ya, jangan lupa BPOM ini. Iya, terus kita juga harus bisa bedakan ya, maksudnya itu kandungannya apa, kita harus tahu. Karena kan ada yang bahan-bahannya itu obat keras ya, yang nggak boleh kita pakai dalam jangka waktu yang panjang karena bisa menimbulkan banyak efek samping kayak gitu. Itu pentingnya kenapa kita harus konsultasi ke dokter, karena kita butuh tahu kapan ini harus dipakai dan kapan harus di stop kayak gitu. Karena efek sampingnya itu bukan main ya Mbak ya. Kadang yang tadi kulitnya mulus malah jadi flek hitam yang nempel terus gitu, nggak hilang-hilang, itu malah lebih mahal lagi nanti untuk menghilangkannya kayak gitu. Terus kita juga pakainya produk yang FDA approve ya pastinya kayak gitu. Jadi kalau saranku sih kalau misalnya mau beli di online atau di toko-toko itu mending konsultasikan terlebih dahulu ke dokter, atau memang pakai bahan-bahan yang memang alami, jangan pakai obat-obatan yang keras gitu karena itu bahaya banget sih. Nanti mungkin ada pembahasannya sendiri tentang efek krim abal-abal atau krim yang lainnya seperti itu, karena panjang banget itu Mbak. Baik, terima kasih Dokter Ayuda untuk pembukaan awalnya di pagi hari ini. Dan keluarga Fas ya, Anda yang mau bertanya dengan Dokter Ayuda silakan manfaatkan 0815 78709640-nya. Dan kita dokter akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini tentunya. Keluarga Fas tetap di dialog bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, dialog kesehatan dengan Dr. Ayuda selaku spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Masih dari kawasan Tegal Rejo Magelang, pagi hari ini keluarga Fas ya, seru sekali obrolan kita dengan Dr. Ayuda pagi hari ini seputar bagaimana kita menjadi cantik. Ini memang yang diinginkan para wanita ini. Impiannya wanita seperti itu dokter ya. Pengen cantik, pengen kulitnya juga terlihat sehat. Sekarang ini juga banyak ini dokter ya. Maunya kalau pakai skincare ini yang cepat,
terus kelihatannya glowing. Betul-betul, pasti pengen itu. hasilnya yang instan ya. Instan, padahal nggak ada yang instan dokter Betul, ya. itu butuh proses, butuh waktu ya, nggak bisa kita instan karena kan kalau yang aman justru itu kita pelan-pelan ya, nggak bisa ya kalau yang hasilnya instan kita langsung pakai krim yang langsung potensinya keras, yang terlalu tinggi, takutnya kulitnya dia malah ngamuk ya Mbak ya gitu. Jadi kita mending pelan-pelan tapi pasti gitu. Baik, dan dokter, Nisa juga pernah tahu ini ya bahwasanya untuk menggunakan skincare ada istilah ini detox dulu. Jadi waktu pakai lalu tiba-tiba jerawat jadi banyak, setelah itu kembali lagi jadi bersih lagi. Nah ini sebetulnya seperti apa? Apakah tubuh seseorang itu tadi memang di dalamnya banyak racunnya atau seperti apa dokter? Ya sebenarnya kalau di kami kalau misalnya pakai produk itu kita kan pasti mulainya dari konsentrasi yang paling rendah dulu ya Mbak dokter. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dimulai dari konsentrasi yang rendah itu dia baik-baik aja, tidak ada masalah. Terus nanti beberapa bulan kemudian nanti kita bisa naikkan konsentrasinya itu nanti beberapa kemudian lagi kita turunkan lagi konsentrasinya, itu akan baik-baik aja sih sebenarnya gitu. Kalau untuk masalah detox, kalau untuk di keilmuan kami mungkin belum begitu menganut seperti itu, jadi lebih di pengaturan dosisnya aja seperti itu kalau untuk skincare ya. Baik, terima kasih dokter. Tadi juga sudah diungkapkan sama dokter bagaimana cara untuk pemilihan skincare ini dokter ya untuk mencapai kulit sehat. Tapi benar nggak sih dokter kalau di luar ini sudah pakai skincare bagus ya, produk bagus. Cuman kitanya makannya asal-asalan. Ini pengaruh nggak dokter? Itu ngaruh banget ya, karena kita nggak cuma dari produk skincare aja untuk menciptakan kulit yang sehat, tapi perlu dari makanan, terus waktu tidur dan juga pola hidup ya, kayak olahraga, terus begadang itu kan mempengaruhi banget ya, kayak gitu. Makanan juga yang junk food, terus manis-manis, goreng-goreng, minyak-minyak itu nggak boleh. Jadi itu kan bisa memicu jerawat juga kayak gitu. Jadi untuk makanan yang junk food, kopi-kopi, manis-manis, terus berminyak kayak gitu itu dikurangin. Banyak makan buah dan sayur. Terus karena kan itu kayak akan antioksidan ya. Terus tidur juga harus yang cukup karena harus itu mempengaruhi kualitas dari kulit kita juga. Kalau misalnya dia makin sering begadang, ya kulitnya juga akan kurang bagus kayak gitu. Jadi dia akan lebih cepat mengalami penuaan dini dibandingkan dengan orang yang tidurnya cukup kayak gitu. Terus orang yang olahraga juga itu lebih awet muda. Dan awet yang muda. Terakhir iya betul, itu sih intinya kayak pola hidup, makanan itu harus dijaga gitu. Nggak cuma dari skincare aja. Jadi betul. Walaupun skincare-nya mau semahal apapun, tapi kalau dia pola hidupnya juga kurang baik, kurang sehat, ini tentunya juga akan berpengaruh ke kulitnya tadi dokter ya. Jadi skincare yang misalnya banyak di luaran sana belum tentu juga ini harus dari dalam ini dokter ya. Iya betul. Biar inner beauty-nya keluar itu tadi dokter. Karena kan faktor itu tuh dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi ada yang memang dari luar dan dari dalam. Kalau dari dalam kan mungkin kayak dari genetik, hormonal kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari luar ya itu dari makanan, lifestyle dan lain-lain. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Dan sekarang ini bulannya memang masih musim kemarau ini, kabar-kabarnya juga kemarau panjang ini dokter ya. Tipsnya dong dokter untuk para wanita kalau menghadapi kulitnya yang jenisnya kering ya, harus menggunakan apa dokter? Nah itu kalau tadi kan aku bilang basic skincare itu yang penting yang paling awal itu dibersihkan wajahnya ya. Nah itu boleh pakai sabun yang gentle. Jadi jangan pakai sabun yang mungkin kalau kulitnya kering itu harus pakai yang gentle. Jangan sampai yang dia bisa narik kulit jadi makin kreket-kreket gitu loh Mbak. Itu kan makin gak enak ya. Tapi kalau yang gentle, yang lembut itu kulitnya jadi kerasa lebih halus. Terus itu yang pertama dibersihkan. Terus yang kedua dilembabkan dengan moisturizer. Kalau kulitnya kering kan dia butuh moisturizer yang lebih tinggi konsentrasi
pigmentasinya. Dalam artian dia lebih pekat, agak lebih lengket, tapi dia itu basicnya itu krim kayak gitu. Jadi dia lebih nempel dibandingkan kalau orang yang berjerawat pakai moisturizer itu mungkin lebih ke yang teksturnya lebih ringan gitu. Karena kalau yang dia orang berjerawat dia pakai yang berjerawat itu kan cenderung berminyak ya. Dia pakai yang berat kayak krim itu malah nantinya jatuhnya malah jerawatan takutnya ya. Jadi itulah kita harus bisa bedain mana skincare yang cocok buat kita dan yang nggak cocok buat kita kayak gitu pemilihannya. Dan itu perlu dikonsultasikan juga dengan dokter kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu pakai sunscreen karena kan banyak matahari ya, panas banget sekarang kondisinya. Jadi jangan lupa sunscreen setiap 2-3 jam gitu. Baik, terima kasih dokter untuk tipsnya. Tadi juga sudah diinformasikan sama dokter bagaimana seseorang yang berjenis kulit kering ini ya. Kalau kita para wanita ini yang bekerja outdoor dan juga indoor, ini pemilihan skincare-nya apakah juga beda dokter? Ya beda Mbak. Jadi kalau misalnya sebenarnya basicnya sama, cuma yang ngebedain itu mungkin dari jenis sunscreen atau sunblocknya ya. Kan suka ada tuh kita baca di kemasannya kayak SPF berapa, PA berapa. Nah itu kita harus tahu tuh. Jadi yang dimaksud misalnya dengan SPF 30 atau 15 gitu ya. Kita misal ambillah 30. Misalnya SPF 30 berarti dia itu 10 dikali 30 berarti dia ada perlindungannya selama 300 menit atau sekitar 5 jam kayak gitu. Nah itu artinya tuh itu kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tetap harus di-reapply ya setiap 2-3 jam meskipun di situ SPF-nya 30 kayak gitu. Terus kita juga harus tahu PA plus atau PA plus atau PA plus kayak gitu itu artinya apa. Jadi kalau SPF tadi itu lebih melindungi terhadap sinar UVB, kalau misalnya PA itu dia lebih ke sinar UVA kayak gitu. Nah itu bedanya apa sih UVB dan UVA? UVA itu dia pengaruhnya itu ke penuaan dini. Jadi kalau UVB itu kan lebih ke sunburn kayak gitu, terus keganasan kayak gitu. Jadi itulah kenapa kita penting pakai sunscreen atau sunblock yang melindungi dari UVA dan juga UVB gitu Mbak. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan tadi juga sudah dijawab ya keluarga Fasya. Anda yang mau gabung dengan dokter Ayuda pagi hari ini silakan manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Kembali lagi keluarga Fas, Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Masih bersama dengan Nisa dan juga Dr. Ayuda, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Tema kita adalah mengenal skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Jadi yang namanya kulit sehat itu nggak harus glowing ini dokter ya. Betul, kalau kulitnya dia sehat, otomatis dia akan glowing dengan sendirinya. Nah kebalikannya seperti itu keluarga Fas ya. Jadi banyak yang salah persepsi juga bahwasanya kulit yang sehat itu yang putih, yang glowing ini ya. Sekarang ini kan banyak dokter ya, apalagi beberapa atau yang kalau kita lainnya. lihat beberapa iklan di sosial media, ini beberapa alat-alat dari Korea ini langsung set gitu, langsung bersih ini ya. Biasanya juga para wanita kan maunya yang cepet ini dokter ya. Betul. Boleh nggak sih dokter, misalnya belum selesai dengan skincare yang ini kok kurang ini banget ya, terus ganti lagi. Padahal ini belum selesai, nah belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Baiknya seperti apa dokter? Ya itu ya, tadi kan sebelumnya aku udah bilang kita tuh harus sabar ya. Mungkin skincare-nya itu kalau kita mulai langsung dari dosis yang tinggi, yang hasilnya instan, itu kan pasti bahannya itu lebih lebih keras begitu loh Mbak, kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati juga. Kalau misalnya lebih baik sih saranku, kalau misalnya kita basic skincare udah kita pakai nih. Iya, dokter. Terus misalnya kita ada masalah kulit, misalnya berjerawat kah, atau misalnya ada flek hitam, kita mau tambahin krim lagi, itu boleh, tapi harus sesuai dengan kondisi kulitnya kayak gitu. Nah, tapi untuk yang basic kayak anak-anak kayak gitu, remaja yang nggak ada permasalahan kulit, itu sebenarnya basic skincare aja itu tuh udah cukup kayak gitu. Untuk yang krim-krim tambahan apabila ada masalah kulit itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter kayak gitu.
jerawat dan lain-lain. Kayak gitu sih Mbak. Tapi kalau misalnya ganti-ganti skincare, kalau saran saya sih jangan, karena nanti kalau misalnya tiba-tiba ada iritasi, dermatitis kontak, kita nggak tahu mana nih kira-kira produk skincare yang mana ini ya yang bikin kita jadi seperti itu, kayak gitu. Karena kan kadang tuh nggak langsung ya efeknya yang bikin merah atau gatal kayak gitu ke kita tuh nggak langsung. Jadi misalnya baru muncul sekitar 2 minggu kah, atau bahkan lebih lama dari itu masih bisa kayak gitu. Baik, terima kasih Dokter Ayuda. Dan ini dokter sudah ada yang bertanya juga di 081578709640 ya. Ada dari Mbak Karin ini dokter. Dokter, saya ini sudah di usia 32 tahun, tapi sejak remaja saya punya permasalahan. Kalau sebelum menstruasi datang, ini biasanya saya berjerawat banyak sekali. Sampai dengan sekarang ini pun sudah berumah tangga, saya sering bingung harus menggunakan skincare yang seperti apa untuk menghilangkan jerawat itu tadi, dokter. Bisa dikasih tipsnya dong, dokter, ketika sebelum menstruasi datang, kira-kira pakai makanan apa atau vitamin apa yang bisa mengurangi jerawat itu tadi? Ya, terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita balik lagi ya, jerawat itu memang sesuatu yang sangat mengganggu ya buat penampilan wanita, karena mengganggu secara estetik ya Mbak ya, kayak gitu. Kadang kan orang jadi nggak pede. Nah itu kita harus tahu dulu penyebab jerawat itu kan macam-macam. Nah Mbaknya tadi muncul ketika mau menstruasi, berarti ada perubahan hormonal kayak gitu. Nah mungkin juga kalau misalnya Mbaknya lagi stres atau begadang, kurang tidur, itu juga bisa muncul lagi, dan dari makanan juga itu bisa muncul lagi kayak gitu, memunculkan jerawat. Nah selain dari skincare, kita juga harus memperbaiki. Misalnya Mbaknya ini tidur menggunakan sarung bantal, itu juga harus rajin diganti, karena kalau misalnya kita tidur bantalnya kotor atau kita pakai helm atau sesuatu yang sering kita gunakan tapi kotor, itu bisa memicu jerawat juga kayak gitu. Jadi selain dari hormonal itu memang sulit ya untuk kita bisa perbaiki dari lifestyle-nya. Jadi untuk seperti sarung bantal, helm, dan lain-lain yang sering menyentuh daerah wajah, itu harus sering dibersihkan, sering dicuci, sering diganti, seperti itu. Nah untuk pola makan juga tadi udah aku jelasin, nggak boleh makan yang, bukan nggak boleh sih, sebaiknya dihindari ya. Dokter. Itu makanan yang junk food, terus manis-manis, terus produk dairy food tuh kayak misalnya yogurt, susu, itu juga kadang di beberapa orang itu bisa memicu jerawat kayak gitu, keju kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga nih kira-kira ada nggak penyebab makanan yang bisa bikin kita jadi jerawatan, karena tiap orang itu beda-beda Mbak. Kadang beda-beda, ada dokter, yang dia kayak alergi setiap, bahkan nasi pun ada loh dia bisa memicu jerawat kayak gitu. Ada yang abis makan, aku kalau misalnya kebanyakan makan nasi jadi jerawatan nih, atau makan kacang kayak gitu, atau kebanyakan makan gorengan kayak gitu. Jadi banyak banget itu list produk yang list makanan yang bisa memicu timbulnya jerawat. Jadi selain dari hormonal, kita juga harus tahu nih kira-kira hal apa aja yang bisa bikin kita memicu jerawat kayak gitu. Jadi harus kita hindari itu. Terus dari stres juga kan bisa ya. Nah mungkin kalau misalnya ibu rumah tangga misalnya lagi rungsing nih, kebanyakan di rumah atau gimana, kurang rekreasi, itu juga kan bisa. Langkah lebih baiknya kalau misalnya olahraga paling nggak seminggu 3 kali kayak gitu kan, itu baik juga untuk kesehatan kulit kayak gitu. Terus buat ngilangin stres juga kan kayak gitu. Terus jalan-jalan kayak gitu sesekali lah gitu ya. Terus kalau untuk pemilihan dari skincare sendiri, yaitu kita harus tahu kalau misalnya untuk yang wajah berjerawat jangan pakai yang terlalu berat ya basic skincare-nya gitu. Terus untuk jerawat ini kan dia suatu kelainan ya, jadi kita butuh tambahan obat lain kayak gitu. Jadi misalnya total jerawat kah, atau krim malam yang buat jerawat kayak gitu. Nah itu perlu dikonsultasikan ke dokter kulit, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Dokter Ayuda untuk penjelasannya di pagi hari ini. Keluarga Fas masih ada waktu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Wakton dengan Dokter Ayuda, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, dengan tema mengenal skincare
skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Dan keluarga Fas, sesaat lagi kita akan kembali lagi skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Tadi sudah diinformasikan banyak sekali bagaimana kita mengenal kulit sehat atau kulit sehat itu yang baik seperti apa, harus menggunakan skincare itu seperti apa pemilihannya. Dan tadi juga Dokter Ayuda sudah menginformasikan di musim kemarau sekarang ini, apalagi untuk yang jenis kulit kering. Lalu sebaliknya dokter ya, kalau untuk jenis kulit yang berminyak ini seperti apa dokter? Ya, untuk kulit yang berminyak ini kan memang cenderung untuk jadi jerawat ya biasanya kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati juga dalam pemilihan skincare-nya. Jadi untuk sabun muka kalau misalnya berminyak dan juga berjerawat, kita jadi ada bahan-bahan yang misalnya dia berjerawat nih dan berminyak, kita bisa pakai kandungan facial wash tuh yang ada asam salisilnya kayak gitu, atau jadi dia bisa meredakan jerawatnya gitu loh. Jadi kita harus milih-milih juga itu bahannya. Jadi sekarang itu pasien atau masyarakat itu boleh tahu kok apa itu kandungan yang ada di dalam produk yang dipakai kayak gitu. Jadi kalau misalnya datang ke dokter pun boleh nanya gitu, dok ini saya dikasih krimnya apa aja ya kandungannya kayak gitu. Karena itu juga penting harus tahu nanti untuk yang berikutnya kalau misalnya dia ada masalah atau dia mau berobat ke tempat yang lain, dia tahu gitu. Jadi nggak menyulitkan dokter yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk bahan-bahan untuk meredakan jerawat itu bisa banget dipakai mulai dari sabun muka kayak gitu untuk mengeringkan jerawatnya. Terus untuk pemilihan moisturizer yaitu jadi jangan karena dia berminyak jadi nggak butuh moisturizer. Jadi tetap dia kulit berminyak tetap boleh pakai moisturizer tapi yang ringan aja kayak gitu. Yang bahannya biasanya dari gel, jangan pakai yang krim atau lotion, itu biasanya terlalu berat ya ke muka kayak gitu. Terus untuk sunscreennya sebenarnya boleh apa aja, maksudnya nggak ada yang terlalu gimana. Cuma yaitu kalau misalnya sediaannya krim itu biasanya agak lebih berjerawat atau berminyak kayak gitu. Jadi mungkin yang lebih ringan lah gitu teksturnya, itu lebih bagus untuk kulit yang berjerawat atau berminyak kayak gitu sih sebenarnya. Baik, terima kasih dokter. Dan ini juga dokter sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saat ini usia saya 28 tahun, sedang hamil anak kedua dokter. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika hamil itu saya kan berhenti untuk menggunakan skincare atau melakukan treatment di klinik kecantikan skincare itu tadi. Tapi kok rasa-rasanya ya di waktu-waktu kehamilan yang menginjak usia mau 7 bulan ini, saya tuh ngerasa ingin sekali tampil cantik gitu dokter ya. Boleh nggak sih dokter kalau saya menggunakan skincare-nya aja tanpa harus treatment? Boleh banget dong Mbak. Jadi ibu hamil juga tetap boleh cantik karena ya namanya juga wanita ya. Itu kalau misalnya kita tampil lebih cantik kan lebih pede gitu ya Mbak. Nah, jadi kalau misalnya untuk ibu hamil memang ada beberapa kandungan skincare yang nggak boleh dipakai. Nah jadi kita pakai skincare yang kandungannya itu aman buat ibu hamil. Biasanya tuh yang bahan-bahannya itu lebih alami dan bukan obat-obatan yang keras kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tetap masih bisa kok pakai produk skincare. Nanti coba aja kalau misalnya mbaknya mau datang ke dokter spesialis kulit, nanti pasti akan dipilihkan produk yang aman buat ibu hamil dan ibu menyusui. Karena kan setelah hamil akan lanjut menyusui. Nah itu biasanya krimnya itu yang tidak boleh dipakai pada ibu hamil itu juga tidak boleh dipakai pada ibu yang menyusui, seperti itu. Jadi seperti itu iya, dokter betul ya. Sekali. Ada beberapa catatan khusus ya untuk ibu hamil. Dan juga dokter ini sudah ada yang bertanya juga pagi hari ini. Dokter, kalau saya ingin tanya dokter, semisal kita menggunakan skincare lalu berhenti sebulan aja, itu sudah tampak bedanya. Apakah benar dokter untuk penggunaan skincare itu bikin kecanduan?
Nah, ya sekarang kan mungkin masyarakat kayak nganggapnya kalau abis pakai skincare atau krim dokter tuh males gitu. Jadi nanti ketergantungan kalau misalnya di stop. Nah, itu sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu kan skincare itu kalau yang basic ya, kalau yang basic kan itu emang wajib. Mungkin ini mbaknya yang dimaksud adalah krim tambahan untuk mengatasi keluhan kulit lainnya Iya. kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita merawat kulit, otomatis kulitnya membaik. Dan kalau misalnya kita tiba-tiba dilepas, maksudnya kita nggak ngerawat kulit, ya otomatis kulitnya kayak protes dong. Iya. Kenapa kok aku tiba-tiba nggak dirawat ya? Kalau misalnya nggak dirawat, pasti dia akan lebih kusam kayak gitu. Mungkin komedonya banyak, pori-porinya juga karena nggak di komedo nggak dikeluarin, jadi pori-porinya membesar seperti itu kan. Jadi wajar kalau misalnya ada keluhan karena dia nggak dirawat seperti itu. Makanya yang kulitnya tadinya terawat terus tiba-tiba nggak dirawat, dia akan ada protes dari kulitnya. Bukan berarti itu ketergantungan dari krimnya kayak gitu, karena kalau krim itu dalam pengawasan dokter pasti dosisnya juga akan disesuaikan seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih dokter ya. Dan juga keluarga Fas, ini juga kita selesaikan dulu beberapa pertanyaan sebelum kita closing dokter ya. Nggak terasa Baik, juga hampir Mbak. di 1 jam waktunya. Dokter, sekarang ini juga banyak treatment untuk pemutihan, misalnya dengan suntik vitamin C atau suntik putih. Sebetulnya aman tidak dokter? Nah, sebenarnya untuk obat-obatan yang diinjeksi itu kita harus hati-hati banget ya. Sebenarnya tujuan utama dari suntik vitamin C itu tujuannya kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Bukan, tapi mungkin masyarakat sekarang kayak Mungkin nih taunya vitamin C cantik gitu tambahannya. betul, Padahal untuk bukan dokter whitening ya. gitu ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya biasanya itu di kandungan yang buat infus vitamin C atau suntik vitamin C itu biasanya kan ada kandungan vitamin C dan glutathione. Iya. Nah, itu yang maksudnya dimaksud orang itu adalah suntik putih Suntik kayak putih, gitu. iya, dokter. Nah, itu harus hati-hati karena itu kan kalau misalnya dosisnya besar yang dimasukkan ke tubuh itu akan mengganggu dari ginjal kita ya. Takutnya ginjal kitanya itu nggak bagus, apalagi kitanya kurang minum, nanti penyerapannya nggak bagus, malah takutnya efek samping ke ginjal kayak gitu. Jadi ada aturannya kapan kita sebaiknya injeksi atau infus vitamin C. Terus kita juga harus cek lab juga. Itu harus dengan pengawasan yang ketat. Kalau aku sih sebenarnya kalau treatment-treatment kayak gitu, kayak misalnya sebulan sekali atau 1,5 bulan itu masih oke. Tapi itu juga harus dicek lab ya, rutin Iya. kayak gitu. Terus jangan menganggap bahwa suntik vitamin C itu untuk whitening kayak gitu, bukan. Tapi itu buat meningkatkan daya tahan tubuh kita kayak gitu. Itu mindsetnya harus diganti dulu kayak gitu ya. Mungkin kalau untuk whiteningnya itu bonus aja ya Mbak ya. Bonusnya, dokter, ya. Iya, betul-betul. Kalau misalnya suntik whitening atau infus whitening, ya kalau bahannya aman sih nggak apa-apa ya kayak gitu. Tapi makanya dari itu kita harus tahu ini saya disuntiknya apa nih kandungannya kayak gitu. Kalau yang dia memang ada di dalam tubuh kita, itu bahan alami yang ada di dalam tubuh kita, memang dasarnya itu nggak apa-apa, oke gitu, dalam batas dosis yang wajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu sering itu juga nggak bagus kayak gitu, karena kan kalau misalnya kita di tubuh hanya butuh sekian dan dimasukkannya lebih dari itu, nggak akan terserap juga, nantinya dia akan terbuang juga percuma seperti itu loh Mbak. Untuk treatmentnya untuk yang whitening atau brightening itu sebenarnya banyak banget ya. Dari yang paling ringan itu kayak eksfoliasi buat peeling kayak gitu, itu sebenarnya juga kan banyak macamnya. Kita bisa sesuaikan. Misalnya untuk yang berjerawat atau yang kulitnya kusam itu juga obatnya beda kayak gitu. Terus apa ya, misalnya dari krim-krimnya juga, krim malamnya juga itu beda kayak gitu. Makanya kita penting untuk konsultasi sekali lagi kayak gitu sih Mbak. Lupa konsultasi ini ya. Iya betul. Nah dokter, sekarang ini kan juga marak ya untuk operasi plastik. Bagaimana tanggapan dokter ya? Bagaimana tanggapan dokter juga? Tidak hanya di kalangan artis, tapi juga sekarang ini banyak pilihannya untuk melakukan operasi plastik dengan mudah dan juga instan dokter.
Ya, ini oplas lagi happening banget ya. Ya dokter ya. Jadi kalau zaman dulu tuh mungkin tahun-tahun 2020 itu kita masih kayak contouring aja, face contouring mungkin dengan filler, terus thread lift, tarik benang. Iya. Tapi kalau sekarang Sudah sebenarnya macam-macam, dokter, macam-macam ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya oplas itu sebenarnya kita juga harus tahu ya, itu yang ngelakuin dokternya itu berkompeten atau enggak. Iya. Kita kan bisa cek juga ya di internet apakah ini dokter spesialis yang memang punya izin praktik dan dia memang kompeten di bidangnya. Karena kan sekarang akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus yang Banyak bukan dokter. dilakukan dengan dokter yang berkompeten kayak gitu. Jadi kita sebagai pasien juga harus cerdik, harus cerdas dalam memilih treatment, tindakan itu harus hati-hati kayak gitu. Kalau untuk operasi plastik itu sebenarnya sih kalau menurut saya ya, itu kalau untuk yang di atas 40 tahun mungkin Mbak, itu efeknya mungkin akan terlihat drastis ya perbedaannya. Karena kan kulitnya dia udah mulai mengendur kayak gitu yang buat lansia. Tapi kalau untuk yang masih muda-muda sih menurut aku dia pakai skincare aja dan treatment rutin di klinik itu udah cukup banget kayak gitu. Karena kan operasi plastik juga 5-10 tahun yang akan datang dia akan kembali ke kulit yang sebelumnya kayak gitu. Karena kulit itu akan terus beregenerasi seperti itu. Jadi nanti dia kalau nggak dirawat pun akan tetap kendur, terus muncul-muncul tanda penuaan itu akan tetap terjadi kayak gitu. Jadi mungkin dia akan puas dengan hasilnya sesaat, tapi itu nggak akan selamanya seperti itu kayak gitu. Kalau saya sih mending yang aman aja ya Mbak. Yang biasa-biasa aja Iya, udah gitu. ya. Betul. Iya, terima kasih dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Yang terakhir sebagai closing dokter, pesan untuk para wanita atau untuk keluarga Vas juga biar kulitnya juga makin sehat, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan nih dokter? Oke, jadi yaitu ya, ini sekaligus rangkuman dari semuanya. Jadi kalau misalnya untuk kulit yang sehat, kita jangan bermindset bahwa kulit sehat itu harus putih, itu enggak. Karena pigmen kulit seseorang itu berbeda-beda ya, itu tergantung dari genetiknya. Jangan minder kalau misalnya kulitnya itu gelap atau tidak secerah yang sebelahnya gitu, teman sebelahnya itu jangan minder. Yang penting kulit kita itu sehat. Sehat itu dalam artian kulitnya itu terhidrasi dengan baik, kenyal, halus, terus tidak ada masalah seperti berjerawat kayak gitu, terus gatal, perih, panas, itu kan ada masalah ya di kulitnya ya kayak gitu. Terus basic skincare yang penting itu ya itu dengan membersihkan wajah menggunakan facial wash sesuai dengan jenis kulitnya, kemudian memakai moisturizer dan juga sunscreen atau sunblock. Kemudian selain dari skincare, kita juga perlu memperbaiki lifestyle kita, dimulai dari pola hidup, pola makan, dan juga tidur ya Mbak ya, dan olahraga pastinya, begitu. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Sama-sama Mbak. Selamat beraktivitas kembali, salam untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ya, terima kasih. Demikian tadi keluarga Vas dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton dengan Dr. Ayuda, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dengan tema mengenal skincare dasar, langkah awal untuk kulit sehat. Insya Allah semoga minggu depan bisa bertemu kembali di suasana yang lebih baik. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.